Selamat siang pada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Kami dari kelompok 2 dari kelas SIBA akan mempresentasikan jurnal dengan judul From E-commerce to Social Commerce, A Close Look at Design Features. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kemudian introduction. Pesatnya perkembangan media sosial dan web 2.0 telah memberikan potensi besar untuk mengubah e-commerce dari lingkungan yang berorientasi produk ke lingkungan yang sosial dan berpusat pada pelanggan. Sejak keuntungan timbal balik tersebut telah diakui oleh organisasi bisnis, e-commerce sedang mengalami evolusi baru dengan mengadopsi berbagai fitur web 2.0, fungsi dan kemampuan untuk meningkatkan partisipasi pelanggan. Dengan mempromosikan hubungan pelanggan dan mencapai nilai ekonomi yang lebih besar. Evolusi e-commerce ini biasa disamakan dengan lahirnya social commerce. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya social commerce. Next. Jadi definisinya adalah social commerce dapat didefinisikan sebagai word of mouth yang diterapkan pada e-commerce. Namun memberikan definisi yang lebih komprehensif, di mana perdagangan sosial mengacu pada pendekatan yang lebih sosial, kreatif, dan kolaboratif yang digunakan dalam pasar online. Dalam definisi mereka, alat web 2.0 dikatakan selaras dengan tren yang muncul jika pengguna menambah nilai dengan menghasilkan dan berbagi konten. Menangkap perubahan yang dibuat oleh perdagangan sosial dan menggambarkan konsepnya sebagai penerapan aplikasi media sosial untuk membentuk sebuah bisnis, sehingga mengubah pasar barang dan jasa menjadi pasar yang berpusat pada solusi dan gerakan oleh pengguna. Overview of current research-nya, social commerce mulai menarik perhatian para peneliti, dan beberapa penelitian baru-baru ini telah dilakukan mencakup isu-isu social commerce, mulai dari aplikasi bisnis hingga strategi bisnis. Costa dan Tavares mencoba memahami perdagangan sosial. Mereka menyebutnya sebagai bisnis sosial dengan berfokus pada proyek industri yang ada, yang disebut PLIK, yang memiliki potensi untuk mengembangkan lingkungan kolaboratif untuk perdagangan sosial di seluruh platform sosial. Selanjutnya ada e-commerce design principle. Next. Nah, prinsip desain e-commerce dilihat dari sudut pandang pelanggan. Hal ini selaras dengan tujuan dari desain e-commerce sendiri, yaitu untuk mendorong interaksi dengan pelanggan, mendukung pengambilan keputusan pelanggan, dan mendorong pelanggan untuk membeli kembali produk di sini. Dengan demikian, dibutuhkan sejumlah fitur yang merancang platform e-commerce yang efektif dan efisien di bidangnya. Next. Terdapat 5 fitur desain e-commerce. Yang pertama ada usability, yang kedua information quality, yang ketiga ada system quality, yang keempat ada service quality, yang kelima ada playfulness. Next. Ada usability atau kegunaan. Kegunaan berfokus pada kemudahan dan keramahan pengguna agar pelanggan dapat mengoperasikan situs dengan mudah. Kegunaan juga mencerminkan bahwa situs web mudah untuk dipahami, fitur dan strukturnya sederhana,
Pelanggan cepat menemukan item yang mereka cari. Terdapat navigasi situs web, format desain yang konsisten, dan kemampuan pengguna untuk mengontrol pergerakan mereka di dalam situs web. Yang kedua ada kualitas informasi. Mengacu pada relevansi dan akurasi situs web untuk memberikan informasi yang lengkap, relevan, dan akurat. Kualitas informasi yang baik mampu memberikan informasi terbaru serta memberikan informasi dalam sudut pandang yang objektif. Next. Next. Yang ketiga ada kualitas situs web. Jika di dalam situs web mempunyai akses yang lambat, operasi komputasi yang buruk, dan layanan yang tidak aman akan membuat pengguna pergi dan tidak puas dengan kualitas web. Dengan menyediakan metode pembayaran yang aman dan memperbaiki tampilan desain visual seperti ukuran teks, warna, tata letak halaman, font, akan meningkatkan daya tarik pelanggan. Yang keempat ada kualitas layanan. Hal ini mencakup berbagai bantuan dalam menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan, melakukan sistem pelacakan pesanan, meningkatkan layanan untuk memecahkan masalah pelanggan, serta mendengarkan feedback yang diberikan pelanggan. Yang kelima ada kesenangan. Eksperimen pelanggan dalam akses situs web memberikan pengalaman yang menyenangkan. Hal ini dikarenakan jika pelanggan yang memiliki pengalaman positif akan memberikan review yang positif juga, dan dapat mempengaruhi pelanggan lain yang belum mencoba untuk berbelanja dan mendorong mereka untuk berkunjung ulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Web 2.0 Design Principle. Next. Nah, di Web 2.0 Design Principle ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, participation, yaitu mengacu pada berbagai aktivitas yang melibatkan pengguna yang berinteraksi dengan layanan dan aplikasi. Lalu kedua ada conversation, yaitu berhubungan dengan interaksi antar pengguna. Lalu yang ketiga ada community, yaitu berkaitan dengan agregasi kelompok peserta dan merupakan kekuatan jaringan yang menghasilkan efek sosial. Lalu keempat ada participant identification, yaitu identifikasi tersebut dapat dianggap sebagai bukti sosial untuk mendorong keterlibatan peserta. Dan yang terakhir ada sistem quality, yaitu kualitas sistem adalah fitur desain penting lainnya dari Web 2.0 karena secara signifikan mempengaruhi persepsi dan keterlibatan peserta. Next. Selanjutnya, designing for social commerce, conceptual model. Next. Setelah menyelidiki fitur desain yang diterapkan pada e-commerce dan web 2.0, bagian ini fokus pada desain perdagangan sosial. Model konseptual kami untuk desain perdagangan sosial dijadikan pada gambar yang ada di modul. Jadi model diperpanjang dari Fisher yang mengidentifikasikan 3 elemen inti dari desain sosial, identitas percakapan, dan komunitas. Dalam model yang dimaksudkan untuk merancang aplikasi sosial. Mengingat bahwa social commerce adalah kombinasi dari e-commerce dan web 2.0, kami menambahkan komponen keempat commerce untuk menangkap fitur desain e-commerce. Oleh karena itu, model kami untuk desain perdagangan sosial terdiri dari 4 lapisan, yaitu individu, komunitas, percakapan, dan perdagangan. Next. Selanjutnya application. Untuk 5 modul yang diusulkan untuk desain perdagangan sosial dan desain khususnya digunakan dalam penelitian ini, evaluasi heuristik ditetapkan pada 2 situs web perdagangan sosial. Ada 2 kategori perdagangan sosial. Yang pertama, 1 kategori didasarkan pada situs web yang memanfaatkan alat dan konsep web 2.0 untuk mengembangkan perdagangan sosial. Lalu yang kedua, kategori
Kalau S2 kategorinya di atas platform itu yang menambahkan fitur Enable. Next. Berbagai jenis konten disajikan dengan benar dalam berbagai format yang memungkinkan pengguna untuk mudah ditampilkan dan berinteraksi secara efektif dengan layanan aplikasi. Contoh identitas pengguna ditampilkan dengan jelas di web saat pengguna masuk. Lalu informasi menarik seperti tempat berlembang dan tempat penulisan paling harus disorot di profil pengguna yang sangat membantu untuk menarik perhatian pengguna ke konten tertentu. Lalu yang ketiga, setiap cakapan berfokus pada topik inti, menarik keterlibatan pengguna dengan cara yang menarik, tentang layanan dan aplikasi yang mereka sukai. Dan terakhir, tidak ada pendekatan komunikasi yang dapat melakukan dan menghubungkan dengan orang-orang yang memiliki misalnya. Jika situs dapat memberikan kode berpartisipasi dan aplikasi yang serupa dan ini itu dapat menghasilkan lebih banyak penggunaan. Sosial commerce semakin menarik perhatian para pelaku usaha dan industri. Itu dari bagian studi menunjukkan bahwa sosial commerce merupakan fenomena baru yang perlu dikaji baik. Oleh karena itu, beberapa karakteristik dapat ditemukan hubungan dengan lebih dari satu prinsip desain. Namun, studi kami mengumpulkan karakteristik ini menjadi satu prinsip desain berdasarkan fitur utama. Terima kasih presentasi ini. Mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Sekiranya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.